Oke ya, kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Baik. Nah, ini ini nama saya ya. Ini saya sehari-hari saya itu di dosen ini ya, saya sehari-hari dosen prodi PLS ya, FKIP. Jadi saya sehari-hari di pendidikan luar sekolah ya, FKIP Unsri. Jadi bagi yang punya teman di PLS mungkin tahu. Jadi saya sudah 3 tahun kalau nggak salah ya bergabung di FKM untuk mengajar mata kuliah PPM ini bersama tim, dan ini adalah tentang materi yang diberikan ke saya. Tema hari ini tentang hakikat manusia ya. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke kalian ya, bahwa di dalam perkuliahan dengan saya ke depan kita akan menggunakan kombinasi model perkuliahan, baik menggunakan Zoom dan e-learning ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Karena setelah saya cek memang mahasiswanya sangat banyak sekali ya kalau digabung. Saya pikir awal-awal kemarin nggak digabung. Kalau tidak digabung kan biasanya 80-an ya satu kelas kan, masih muat dia 100 untuk Zoom itu. Tapi ternyata digabung dan tidak memuat semuanya. Makanya bagi yang tidak bisa bergabung di Zoom ini, silakan untuk mengakses e-learning. Itu sudah saya sampaikan ada topik-topik yang perlu didiskusikan, dan maka itu adalah bukti dari kehadiran dan partisipasi mahasiswa di perkuliahan ini. Jadi sama halnya dengan kalian di Zoom. Saya tidak membedakan, tetapi bagi yang tidak mengakses e-learning dan tidak ikut Zoom, maka tidak hadir. Untuk itu di e-learning itu ada room yang saya sediakan untuk mengupload bukti kehadiran ya. Jadi kalian yang sudah ikut di Zoom ini jangan lupa men-screenshot bukti kalian ikut Zoom. Kalau tidak di screenshot nanti kelewatan dan kamu nggak bisa menguploadnya. Nah, untuk itu silahkan di screenshot, di-upload nanti di room e-learning. Itu saya batasi waktunya. Ketika waktunya sudah habis, nggak bisa lagi upload. Ya, itu bukti kehadirannya. Yang e-learning juga sama, bukti mengakses diskusinya itu juga di screenshot dan di-upload di e-learning. Baik ya. Itu untuk kontra awal dengan saya. Saya mengajar di mata kuliah ini nggak salah 6 pertemuan. Ya, 6 pertemuan mulai dari hari ini sampai ke pertemuan ke-7. Nah, untuk aktivitas perkuliahan, apa ya, terus terang kalau daring ini nggak bisa mengkoordinir semuanya. Apalagi ketika share screen seperti ini kan nggak tampil semua orang, seperti apa kondisi dan lain sebagainya. Sehingga saya harapkan betul partisipasi dan kedewasaan dari kalian semua, sudah semester 4 ya, untuk mengikuti perkuliahan ini gitu. Sehingga tanpa harus dipantau terus, tanpa harus diingatkan terus, semuanya sudah ikut andil dan berpartisipasi gitu ya. Baik, itu perkenalan awal ya dari saya. Ini nama saya Somet Dan ya, biasa dipanggil Pak Somet di kampus. Dan silakan untuk kontaknya. Jadi kalian bisa jika ada hal-hal yang berkaitan dengan tugas kuliah ataupun konsultasi materi, bisa dikontak itu, dan bisa juga melalui koordinasi oleh ketua kelas ya. Untuk itu boleh di-save, boleh disimpan dan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi perkuliahan. Itu saja ya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita memulai? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, siapa? Rika, silakan. Iya, saya Rika Mandasri. Maaf Pak, saya mewakili bahwasanya kode kelas A, B, dan C tidak bisa masuk. Dan ini e-learning-nya sedang error, Pak. Ya. Tidak bisa diakses. Jadi solusinya bagaimana ya, Pak? Baik.
Ya, untuk e-learning, kalau dia sedang error, maka ya tetap nggak bisa diakses ya. Maka tunggu saja nanti sampai bisa dia diakses. Toleransinya adalah tetap mengakses itu walaupun jam berapa ya. Kalau itu permasalahannya adalah sistem. Tapi kalau permasalahannya adalah jaringan individu, itu berbeda ya, jelas ya. Tapi kalau sistem jaringannya, maka semuanya toleransinya seperti itu. Nanti silakan diakses sampai dia bisa, diteruskan ya, untuk proses perkuliahan e-learning-nya. Nanti di kuliah Zoom ini saya tidak akan 2 jam, tetapi hanya mungkin 1 jam maksimal. Setelah itu saya akan nimbrung di e-learning, ya. Saya akan berbagi seperti itu. Sampaikan seperti itu ya, siapa namanya? Rika. Ya. Baik, Pak. Apakah Terima kasih, semuanya Pak, nggak bisa jawabannya. akses atau hanya 1, 2 orang saja? Semuanya, Pak. Semuanya, Pak. Semuanya? Semuanya, Pak. Barusan ya? Iya, Saya Pak. sebelum buka Zoom ini bisa dia tadi? Dari sebelum jam 1 tadi, Pak. Saya bisa terus dari pagi tadi sampai sebelum buka Zoom. Oh iya gitu, Pak. Gimana? Iya, Pak. Dari pagi memang bisa sampai pukul 12.50 sekian tadi, Pak. Oh, Terus waktu kami mau absen, ternyata sudah error servernya. error ya. Oke lah. Oke, nggak apa-apa. Nanti ditunggu saja ya. Ditunggu saja. Malam pun ya silakan. Tandanya nanti udah oke sistemnya, kita teruskan ya untuk terkhusus bagi teman-teman yang tidak ikut di Zoom. Sampaikan begitu ya. Iya kan nomor paling lagi. Apa Oke. dari Polda? Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum? Belum ada ya. Baik ya. Oke, ini sudah tampilkan slide pertama. Kalau begitu kita coba untuk membahas materi hari ini ya tentang hakikat manusia yang ada di RPS itu kita sudah share ya dari Bu Penny itu ada 3 bahasan dan 3 bahasan itu sudah saya kompilasi di e-learning. Di situ sudah ada rangkuman materi untuk perkuliahan pertama terkait dengan 3 pandangan yang ada di RPS itu mengenai hakikat manusia. Jadi pada dasarnya pembelajaran untuk materi ini adalah kalian dan kita semua dituntut untuk memahami ya, dan mengetahui seperti apa sebenarnya posisi manusia itu jika dilihat dari berbagai pandangan, dan kemudian kalau kita lihat dari perannya di masyarakat dan lingkungan itu nanti seperti apa. Karena mata kuliah ini kan berkaitan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan. Manusia kan secara perilaku, secara psikologis, dan secara humanitiknya kan berbeda-beda. Sehingga perlu ada pemahaman bagi kalian ketika nanti menghadapi masyarakat yang punya karakteristik dan punya beragam tipe dan punya berbagai macam kebiasaan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, ini perannya jadi. Jadi bagaimana kita bisa mengorganisasikan orang-orang yang secara psikologisnya berbeda-beda gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di tengah-tengah masyarakat yang punya kebiasaan berbeda-beda. Ya kan? Ada yang terbiasa dengan kehidupan IT gitu kan. Ada yang terbiasa dengan tradisional, modern, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu perlu dipahami menurut pandangan itu, sehingga nanti kalian ketika terjun di masyarakat sebagai mahasiswa FKM ya, yang tugasnya salah satunya adalah memberikan penyuluhan, pemberdayaan, penguatan, pendampingan gitu ya. Banyak sekali yang bisa diberikan ke masyarakat dari mahasiswa FKM ini. Mirip sekali dengan mahasiswa saya PLS ya. Juga diajarkan tentang pemberdayaan. Jadi PLS itu memberdayakan masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Kalau FKM mungkin diarahkan kepada bidang kesehatan. Gitu. Nah, kita lihat bahwa ada beberapa konsep ya tentang
manusia itu sendiri, di sini bahwa dikatakan manusia itu ya adalah sebagai makhluk biologis ya, psikologis, sosial dan spiritual yang utuh dan unik. Gitu. Artinya kalian memandang manusia itu bukan hanya pada satu sisi komponen saja. Kita tidak bisa melihat pada aspek secara biologisnya saja, secara psikologisnya saja, tetapi dari semua unsur secara keseluruhan, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini bahwa banyak teori yang menyampaikan itu, dan kalian bisa mencari referensi-referensi lain ya untuk teori-teori tentang manusia itu. Tetapi di sini berkaitan dengan teori kebutuhan, ya. Yang paling dasar, yang paling mungkin kita kenal itu adalah teori kebutuhannya Abraham Maslow, ya, mengenai tingkatan-tingkatan kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi KDM, ya, kebutuhan dasar manusia ada 5 paling tidak menurut teori kebutuhan Maslow. Nah, hal itu artinya apakah pada aspek poin yang seperti apa gitu kan? Kalau dilihat dari konsep itu, konsep manusia itu bisa kita lihat dari makhluk biologis, ya, makhluk yang berkembang, ya, berkembang biak, yang punya keturunan dan lain sebagainya. Secara psikologisnya juga manusia itu ya orang yang punya perasaan gitu ya, punya perilaku dan punya ego dan lain sebagainya. Sosialnya juga sama, bahwa manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain, yang itu semua saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidup manusia itu sendiri, gitu ya. Secara spiritual, bahwa manusia itu juga sama, gitu ya. Di hadapan Tuhan itu manusia itu sama, dan manusia membutuhkan yang namanya tempat mengadu, yaitu Tuhannya, gitu kan. Yaitu kalau Islam ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lain juga mengikuti bahwa manusia itu unik dan utuh, gitu kan. Maka kenapa manusia itu dikatakan manusia yang sempurna, gitu ya, yang unik, yang punya perasaan, yang punya ego dan sebagainya, berbeda dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan lain sebagainya ya. Maka kata-kata manusia itu harus dicamkan bahwa diri kita sebagai manusia dan seperti apa konsep diri kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi arahnya nanti adalah kita memahami konsep manusia ini untuk kepentingan di tengah-tengah masyarakat dalam hal kaitannya pengorganisasian dan pengembangan masyarakat itu sendiri. Ya kan? Nah, konsep itu yang harus dibangun sejak awal, bahwa mengidentifikasi kebutuhan manusia, kita harus memperhatikan dasar-dasar kebutuhan manusia itu sendiri. Gitu. Kita tidak bisa sembarangan melakukan pengorganisasian, pengembangan, penyuluhan, pemberdayaan dan sebagainya, ya, tanpa melihat seperti apa sesungguhnya manusia itu, ya. Nah, hal seperti ini yang perlu kita perhatikan, gitu ya. Oke, sebentar. Baik. Ini saya jelaskan dulu ya materinya. Nanti ketika ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Mungkin 1 slide atau 2 slide dulu. Oke ya. Tunggu sebentar ya. Ya. Masih kelihatan ya? Kenapa di tempat saya berubah ya tampilan? Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya manusia secara konsepnya itu ya bisa dilihat bahwa ada beberapa poin penting ya. Seperti di sini ada disebutkan manusia itu sebagai sistem gitu ya. Manusia sebagai sistem itu ditinjau sebagai sistem, artinya bahwa manusia itu terdiri dari berbagai unsur atau beberapa unsur atau sistem yang membentuk
ya, secara totalitas. Nah, ada sistem adaptif, sistem personal, ada sistem interpersonal dan sistem sosial. Nah, makanya manusia itu sebagai makhluk yang utuh tidak hanya kepada diri dia sendiri, tetapi kepada masyarakat secara umum, kepada antar sesama, dan sistem sosial. Gitu. Sistem sosial yang ada di masyarakat banyak ya, peranata sosial, kelompok sosial, dinamika kelompok, kemudian dan banyak macam-macamnya ya. Nah, itu semua menjadi suatu sistem unsur yang membentuk manusia itu sendiri untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, gitu kan. Ada kata memanusiakan manusia. Jadi ketika kalian merasa bahwa diri itu adalah bermanfaat, maka sesungguhnya sistem sosial itu harus berjalan, gitu ya. Sistem sosial. Ketika kamu di masyarakat, ada nggak pengakuan sosialnya? Ada nggak kalian mengikuti sistem yang ada di masyarakat itu? Ada nggak kalian mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat? Dan seterusnya. Nah, itu akan membentuk manusia itu sendiri ya. Akan membentuk manusia itu sehingga nanti apa? Kita akan benar-benar menjadi manusia yang berguna, bermanfaat gitu ya. Kalau dari teori-teori kebutuhannya Maslow yang paling atas itu aktualisasi diri, maka itu bahwa kita di dalam sistem sosial itu akan benar-benar menjadi manusia yang bisa beraktualisasi diri di tengah-tengah masyarakat. Jadi artinya bermanfaat, berguna untuk siapa saja, paling tidak di sekeliling kita saja. Nah, gitu kan, secara cukup kecilnya gitu. Nah, ada yang kedua sebagai adaptif. Manusia dipandang sebagai adaptif disebutkan bahwa adalah proses perubahan yang menyertai individu dalam merespon terhadap perubahan lingkungan mempengaruhi integritas atau keutuhan. Gitu. Jadi ada kata respon. Jadi merespon kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sama halnya dengan kondisi yang sekarang ya, masa pandemi, sehingga ada proses adaptif di dalam diri kita atau manusia itu sendiri, ya kan? Salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah kita lakukan dan sekarang sudah menjadi hal yang lumrah, biasa, gitu kan? Nah, perlu ada adaptasi dan manusia itu istilahnya adalah harus cepat dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kalau kalian ada di lingkungan sekolah atau kampus, ada lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial lainnya. Nah, lingkungan-lingkungan itu, ya kan, akan terjadi perubahan dan pasti akan terjadi perubahan. Itu teori perubahan. Tidak ada yang tidak berubah, semuanya akan terjadi perubahan. Maka ketika ada satu perubahan, yang lain juga akan mengikuti perubahan itu. Nah, itu teori perubahan. Nah, kita harus bisa merespon itu sebagai manusia yang adaptif. Bayangkan kan, dengan adanya pandemi, hanya satu sisi saja, aspek kesehatan kan, sehingga semua unsur di lingkungan masyarakat menjadi berubah. Pendidikan ikut berubah, mata pencarian ikut berubah, kebiasaan ikut berubah, cara bergaul ikut berubah, semua menjadi berubah. Dan itu harus kita adaptasikan dengan kebiasaan kita. Dan kita sebagai manusia harus menjadi orang yang adaptif. Nah, ini konsep diri atau konsep manusia di tengah-tengah lingkungan sosial. Terakhir pada slide ini, nah ada sebagai holistik, gitu ya. Jadi pandangan manusia sebagai holistik itu diartikan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang terdiri dari unsur biologis, ya, ada psikologis, sosial dan spiritual. Jadi utuh gitu ya. Atau sering disebut juga dengan sebagai makhluk bio-psikososial spiritual. Nah, manusia akan berkaitan dan berhubungan langsung dengan paling tidak ada berapa aspek ini ya, biologis, psikologi, sosial dan spiritual. Ya kan? Mau apapun kondisinya, agama apapun, dari unsur kulit apapun, ras manapun, secara holistik manusia itu punya 4 unsur ini. Gitu kan? Secara biologis, dia akan berkembang biak. Dia akan mempunyai keturunan. Dia akan melakukan hubungan-hubungan biologis dan sebagainya sebagai kebutuhan. Kemudian secara psikologis juga sama ya, bahwa manusia itu punya perasaan, manusia itu punya ego, manusia itu punya
kecemasan dan lain sebagainya ya. Nanti secara pandangan psikologisnya itu ada. Nah, di mana keempat unsur ini tidak dapat terpisahkan, gangguan terhadap salah satu aspek merupakan ancaman terhadap aspek atau unsur yang lain. Yang tadi saya sampaikan gitu ya. Ketika ada satu yang berubah, maka yang lain biasanya akan mengikuti perubahan itu sendiri. Maka untuk itu secara holistik, keempat unsur ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan gitu ya. Yang nggak bisa terpisahkan, dan itu ketika ada satu yang sakit, ya kan, yang lain juga ikut sakit. Gitu kan. Ketika ada satu sepeda yang punya jari-jarinya banyak gitu ya, ada 2 atau 3 jari-jari itu yang lepas, maka berjalannya sepeda itu tidak akan normal. Nah, begitulah kira-kira secara holistiknya manusia. Ya enggak? Jadi ada manusia yang hidupnya mewah, punya kekayaan, rukun, damai, dan seterusnya. Tetapi secara biologis dia tidak punya keturunan. Maka akan sakitlah secara holistik. Gitu kan? Ada juga dia keturunannya banyak, punya mobil mewah, dan seterusnya. Tapi secara psikologis, dia orang yang tidak dermawan dan tidak membantu orang sesama. Misalnya gitu kan? Dan dia tidak mau diganggu, dan seterusnya. Dan bahkan dia cenderung menutup diri ke lingkungan. Itu sakit sosial juga. Atau patologi sosial itu. Nah, makanya keempat unsur ini secara holistik, manusia itu menjadi sebuah yang utuh dan unik. Gitu kan? Secara spiritual juga sama. Ya, sudah punya semuanya, lengkap dan sebagainya, tapi secara spiritual dia tidak punya agama. Dia tidak pernah mengadukan kepada Tuhannya dan seterusnya. Maka akan kekurangan dalam satu sisi. Ini konsep manusia, ya. Dan ini adalah konsep awal dari konsep dasar manusia yang perlu kalian pahami mengenai materi kita hari ini. Untuk itu, muara daripada konsep manusia ini adalah ke ujungnya nanti bagaimana kalian sebagai mahasiswa FKM itu bisa mengorganisasikan dan mengembangkan program-program untuk masyarakat ya dengan sasaran masyarakat yang berbeda-beda ya, yang dinamis, yang bermacam ragam, baik dari pendapatan, ekonomi, pendidikan, sosial budayanya, dan itu harus kalian mampu organisasikan dengan baik. Bayangkan kalian yang punya ikut aktif di organisasi, mengorganisasikan banyak orang, ya mungkin kalian di Hima FKM itu ya ada ratusan mahasiswa dipimpin oleh satu orang, dan kalian harus mampu mengorganisasikan orang banyak itu dengan berbagai karakteristik mereka yang berbeda-beda. Nah, itulah manusia. Dan kita harus memahami itu bahwa manusia adalah potensi untuk perubahan-perubahan dan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat, terutama di kondisi yang seperti ini. Gitu ya. Baik, saya stop dulu ya, sehingga ada feedback dari kita atau diskusi yang mau menyampaikan sesuatu, saya berikan kesempatan untuk bertanya, bercerita, menanggapi, berargumentasi, ataupun teori-teori baru yang didapat, silakan disampaikan saja ya. Saya terbuka. Silakan, ada yang mau bertanya. Ini saya satu pun nggak ada yang kenal ya. Kalau mahasiswa PLS saya tahu. Ini dari 100, aduh 100 ya. Kalau digabung kelas A, B, dan C itu Halo, bisa Bapak. ratusan, 200-an ya. Ya, ini siapa? Silakan. Saya Hafiz, Pak. Hafiz, silakan Hafiz. Iya, saya dari kelas A ya, Pak ya. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya, Pak ya. Tadi ada sepintas keluar dari pikiran saya. Saya ingin menanyakan bahwa kapan sih sebenarnya manusia dikatakan menjadi kapan sebenarnya manusia itu bisa dikatakan menjadi makhluk hidup, Pak? Apakah mulai dari dia lahir, atau pertemuan dari zigot ataupun dengan sperma, atau juga dari pas pembentukan, Pak? Itu gimana, Pak? Wah, ini pertanyaan yang sulit ini. Nanyanya mestinya ke orang kesehatan ini. Siapa Hafiz ya? Ya, mestinya nanyanya ke siapa nih? Iya. Ke ulama gitu, ke kiai gitu ya, atau ke dokter kesehatan gitu ya.
Kalau saya ini dosennya dosen pemberdayaan sebenarnya, Pak. ya, dosen pemberdayaan. Tapi begini, ya kalau dikatakan ketika makhluk hidup, artinya kan konsep makhluk hidup itu seperti apa gitu ya? Apakah sesuatu yang bergerak, yang bisa bernafas, gitu kan? Atau yang apalah istilahnya gitu ya? Itu kan makhluk hidup ya, bergerak, bernafas. Ciri khasnya kan begitu ya, makan, minum, istilahnya menyerap sesuatu dan sebagainya. Itu kalau ciri-ciri dari makhluk hidup, baik itu makhluk hidup berupa tumbuhan ya, binatang ataupun manusia, kan cirinya sama gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ditanyakan sejak kapan ya tentu ini suatu pertanyaan yang saya katakan sulit ketika itu akan melewati batas kemampuan manusia. Maka ketika Tuhan mengatakan bahwa misalkan bertemunya antara sperma dengan ovum itu, kemudian itu membentuk suatu apa namanya daging dan kemudian menjadilah sebuah embrio dan seterusnya, maka kemudian itu bisa bernapas, bernyawa, nah mungkin itu sudah menjadi bagian makhluk hidup. Itu kalau kita berbicara manusia, gitu kan ya. Tapi kalau berbicara tentang tumbuhan dan hewan, itu kan juga makhluk hidup ya, Hafiz ya. Maka tentu hal-hal yang berbeda pula ya Iya, Bapak. konsepnya. Pandangannya juga akan tentu berbeda. Maka saya katakan kita perlu melihat seperti apa konsep makhluk hidup itu sendiri dan ciri-ciri daripada makhluk hidup itu sendiri gitu ya. Saya pikir itu ya Hafiz ya dari saya, dari teman-temannya silakan yang mau berargumentasi silakan. Ini sama sulitnya dengan mana duluannya telur sama ayam, Pak? Oh, bingung saya jawabnya itu yang mana ya. Iya, iya. Mungkin Ya, oke, Bapak. itu Terima konsep kasih, dari saya Bapak. seperti itu ya. Kalau Saya cari melihat lagi. ciri manusia itu sendiri, bukan ciri manusia, ciri makhluk hidup. Gitu ya. Iya, Bapak. Silakan ada yang lain. Hafiz ini kelas A tadi ya? Iya, Bapak. Ya. Saya biasanya kalau kuliah itu apa ya? Nggak tahu kalau di FKM ya. Kalau kita di FKIP itu kuliah itu nggak boleh pakai kaos oblong gitu. Walaupun kami daring itu nggak boleh, gitu ya. Itu kalau di FKIP. Nggak tahu kalau di FKM. Kalau di FKM sama nggak? Atau dibolehkan pakai kaos oblong kuliahnya? Halo? Siapa aja jawab nggak apa-apa, biar ada interaksi. Halo, gimana? Atau sudah terputus semua, nggak ada jawab? Boleh nggak kalau di FKM? Siapa? Siti Nurida. Mau jawab itu kayaknya. Izin menjawab, Pak. Sebenarnya kalau saat perkuliahan memang nggak boleh pakai kaos, tapi kalau untuk daring ini nggak ada ini sih, Pak. Belum ada aturan yang secara jelas gitu ngomong kalau daring nggak boleh pakai kaos gitu. Ya, betul sih. Nah, untuk itu ke depan kuliah dengan saya juga nggak boleh pakai kaos oblong. Kalau saya di e-learning saya di prodi saya itu sudah saya cantumkan aturan perkuliahan daring itu. Jadi tidak memakai kaos oblong. Kalau pakai kaos dilapisi dengan jaket. Gitu ya. Jadi untuk apa istilahnya begitu ya. Sebagai akademis dan proses pembelajaran yang baik ya, sehingga kita sama-sama punya istilahnya tetap walaupun daring ya tetap nilai-nilai perkuliahan itu ditanamkan, istilahnya begitu. Itu kalau dari saya ya, sehingga nanti ke depan minggu depan dan seterusnya saya nggak lama kok, cuma 6 pertemuan ya, nggak pakai kaos oblong nggak apa-apa ya. Jadi nggak selamanya, jadi saya 6 pertemuan saja nggak pakai kaos oblong ya, saya pikir itu mudah lah gitu ya. Saya sebenarnya mau aja pakai kaos oblong ngajar mah rasanya nggak mungkin gitu kan ya. Oke, itu ya hanya sekedar untuk himbauan saja bagi kalian ketika sedang Zoom gitu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Jadi untuk materi ya, untuk materi akan yang saya
sampaikan itu saya share ataupun saya upload di e-learning ya, saya upload di e-learning sehingga nanti kalian bisa mengakses. Dan begini, materi e-learning yang saya tampilkan itu jangan menjadi acuan pokok ya. Jadi kalian boleh mengembangkan dan mencari referensi yang lain ya. Jangan menjadi itu saja, karena mahasiswa itu biasanya sudah sangat pintar ya mencari sumber-sumber referensi yang lain ya, sehingga akan menjadi lebih bervariasi dan punya keilmuan yang bagus lah untuk kalian memahami sebuah materi gitu ya. Kalau rasanya yang saya sampaikan sulit untuk dipahami, maka boleh mencari bentuk dan sumber yang lain. Nah, itu yang saya inginkan itu ya. Saya tidak membatasi kekakuan di dalam perkuliahan ya. Saya berikan kebebasan ke mahasiswa untuk berkreasi sendiri di dalam pemahaman materinya gitu. Baik ya, kalau tidak ada saya share screen dulu, kita lanjutkan saja dulu. Sudah muncul belum? Belum, Pak. Belum ya? Sudah muncul? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Jaringan itu Baru biasa. muncul, iya, Pak. Oke, ini hujan lebat nih. Tunggu dulu ya. Oke. Ini kenapa nggak bisa next nih? Oke, nah ini yang dibahas di dalam sudah muncul ya? Ada 3 pandangan atau teori ya terkait dengan manusia. Paling tidak mungkin hal-hal dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama mengenai pandangan atau teori humanistik ya. Jadi nanti kalian bisa cari ya siapa penggagas teori ini. Seperti apa ya istilahnya, psikoanalisis ini Sigmund Freud atau gimana ya, humanistik ini kalau nggak salah satunya adalah Abraham Maslow itu, kemudian behavioristik ini perilaku ya atau tingkah lakunya teori siapa lupa saya. Nah, humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas. Ini manusia ya, kita pandangnya manusia. Jadi manusia dilihat dari pandangan humanistik. Jadi dilihat bahwa manusia itu pengennya bebas gitu ya. Jadi menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan gitu, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Jadi secara humanistik manusia itu punya apa namanya ya, hasrat gitu ya untuk bangkit. Jadi punya kemampuan dan potensi yang bisa dikembangkan gitu ya. Dan manusia itu punya kebebasan. Pengennya ada kebebasan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat gitu ya. Sehingga perlu adanya kegembiraan gitu ya. Perlu adanya kebahagiaan di dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Maka kenapa kita perlu adanya pengembangan masyarakat atau pemberdayaan mata kuliah itu kan. Jadi manusia itu butuh bebas, manusia itu butuh tumbuh, manusia itu butuh gembira, dan manusia itu punya potensi. Nah, inilah yang harus kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat itu, ya kan? Maka kalian bisa mengonsep suatu kegiatan gitu kan. Kegiatan apa yang cocok untuk masyarakat yang misalkan perekonomiannya rendah gitu kan, atau mengembangkan masyarakat di tengah kondisi yang sekarang pandemi sehingga
ketidakbebasan itu muncul, ya kan? Manusia kan tidak bebas ini sekarang kan, tidak bebas kemana-mana dan seterusnya. Padahal cara humanistik itu manusia itu sebenarnya tidak mau dikungkung gitu ya, tidak mau diikat, tetapi dia butuh kebebasan. Nah, program apa yang bisa kita kembangkan gitu. Nah, inilah tantangannya gitu ya. Inilah kaitannya dengan mata kuliah ini. Kamu harus bisa mengembangkan satu kegiatan atau program, baik itu tentang kesehatan atau bentuk lain ya, untuk memberikan manusia tetap bebas di tengah-tengah pandemi gitu. Nah, salah satunya adalah misalkan pengembangan IT, ya kan? Jadi sekarang kan demo-demo kan nggak ada ya. Padahal sebenarnya manusia itu tetap pengen bebas mengutarakan pendapat. Maka sehingga misalkan ada wadah yang dibuat melalui media sosial dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk program yang perlu dikembangkan oleh kalian sebagai calon mahasiswa FKM, calon sarjana FKM ke depan gitu, tengah-tengah masyarakat itu. Manusia punya potensi gitu kan. Jadi di lingkungan kalian banyak pegunungan, pesawahan dan sebagainya, itu punya potensi manusia itu. Walaupun secara pendidikan dia rendah. Nah, potensi itulah yang harus kamu angkat. Dengan cara apa? Dengan cara menawarkan, melakukan program-program pemberdayaan dan pengembangan. Begitu. Ya. Kemudian secara behavioristik atau perilaku ya, teori ini berkaitan dengan 3 teori ini sebenarnya pandangannya ada tentang pembelajaran dan manusia, dan itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, di e-learning itu yang saya upload yang sudah itu tapi masih saya hidden kan, itu banyak berkaitan dengan teori ini dengan pembelajaran. Nah, tetapi ada yang sudah saya upload itu rangkumannya tentang pandangan manusia terkait dengan 3 teori ini gitu ya. Nah, secara behavioristik, teori yang mempelajari perilaku manusia itu berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia gitu ya. Dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku atau respon ya, hukum-hukum mekanistik. Artinya begini, bahwa secara perilaku, teori perilaku manusia itu akan melakukan sesuatu ketika dimulai dengan adanya stimulus dan respon. Ya gitu ya. Jadi ada yang merangsang, jadi ada rangsangan di luar, sehingga dia punya respon untuk melakukan tindakan atau sesuatu. Jadi hukumnya perilaku manusia itu, maka kalau kalau penelitian tentang perilaku kan agak sulit ya, tetapi bisa dilakukan ya, penelitian tentang meneliti perilaku manusia, gitu ya. Salah satunya dengan kebanyakan itu angket gitu ya. Nah, dan fokusnya adalah pada proses belajar gitu. Jadi maka kenapa teori belajar behavioristik itu tidak lepas ya dengan pandangan terkait dengan teori behavioristik ini memandang seperti apa manusia itu. Kemudian secara psikoanalisis memandang manusia itu sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Artinya di dalam psikoanalisis ini paling tidak ada 4 unsur poin penting di dalam psikoanalisis, seperti misalkan ada kesadaran dan ketidaksadaran yang kita kenal dengan ada alam sadar dan alam bawah sadar. Kemudian ada tentang perkembangan kepribadian atau apa itu namanya, yang ada id itu kan, ego dan super ego itu. Kemudian ada juga tentang kecemasan ya, kecemasan, dan terakhir adalah struktur struktur kepribadian gitu ya. Sehingga 4 poin penting itu yang diutarakan oleh Sigmund Freud itu terkait dengan teorinya psikoanalisis ya mengenai manusia begitu. Nah, ini tentang 3 pandangan manusia ya, 3 pandangan manusia yang perlu kalian pahami dan cermati ketika berbicara tentang manusia. Ada tadi yang sudah kita sampaikan di awal, manusia itu sebagai holistik tadi ada berapa ya, ada biologis, ada psikologis, kemudian ada sosial, dan ada satu lagi apa? Ada 4 tadi. Spiritual. Nah, sebagai makhluk psikologis, manusia itu mempunyai struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan,
dan kemampuan berpikir secara kecerdasan. Secara biologis, itu manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, mulai dari lahir, tumbuh kembang, hingga meninggal dunia. Secara biologis, ya, untuk makan, hidup, berretribusi, berkembang, dan lain sebagainya, ya. Yang tadi sudah kita singgung di awal. Nah, kemudian ada juga secara sosial. Manusia itu ya perlu hidup bersama dengan orang lain, saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup. Nah, sebagai makhluk hidup spiritual, manusia itu memiliki keyakinan, pandangan hidup, dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Nah, ini konsep manusia yang di awal tadi sudah saya jelaskan. Jika dipandang dari aspek holistiknya, ada 4 konsep atau 4 unsur penting, yaitu sosial, spiritual, ya kan, biologis, psikologis. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada manusia sebagai sistem, yang tadi saya singgung juga ya. Ada sebagai adaptif tadi, perubahan individu terkait dengan respon perubahan lingkungan. Ya, ini tentang kesehatan ya, fisik, biologis secara bersamaan, secara psikologis ya. Oke, saya lanjutkan, tidak banyak lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu pemahaman dasar kita ya terkait dengan manusia. Secara sistem, manusia dilihat sebagai sistem interpersonal. Manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain. Nah, itu kan antar orang, ya kan, interpersonal. Kemudian kalau secara personalnya, dia punya persepsi dan bertumbuh kembang. Artinya secara kepribadian dia punya persepsi diri, punya konsep diri, punya kemampuan untuk bertumbuh kembang, gitu ya. Kemudian ini ada juga terkait dengan manusia sebagai sistem yang dilihat dari sistem sosial. Nah, kan? Nah, seperti tadi ya, memiliki kekuatan wewenang dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Kita berada di lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, di tengah-tengah kondisi masyarakat, ya. Ini teorinya, ya, teori kebutuhan ya, teori kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, KDM itu sendiri. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi dan bentuk-bentuk kebutuhan dari teori ini sendiri. Nah, ini saya contohkan teori Maslow ini berkaitan dengan teori kebutuhan. Kenapa? Ini berkaitan dengan 3 pandangan tadi, yaitu humanistik ya paling tidak. Teori Maslow ini berkaitan dengan humanistik itu, yaitu mengembangkan potensi manusia, kegembiraan, kemudian kebebasan dan lain sebagainya untuk di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Nah, inilah materi singkat dari saya sebagai pengantar bahwa konsep manusia tadi kita perlu pahami ada 3 pandangan dan kemudian ada poin-poin penting dan itu kalian bisa baca di e-learning. Intinya adalah arahnya kalian di sini diarahkan untuk bisa memahami konsep manusia itu dan nanti implementasinya pada mata kuliah PPM. Ya, pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ya. Baik, itu saja. Saya tutup share screen-nya. Silakan jika ada yang mau bertanya sebelum perkuliahannya kita akhiri. Silakan, ada yang mau bertanya?